Baik, selamat pagi Bu Desi. Apa kabarnya saat ini? Selamat pagi Pak Barto. Alhamdulillah kabar saya baik sekali. Bagaimana dengan Pak Barto? Kabar baik juga, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, Ibu. Tadi saya dengar Ibu mau ketemu saya yang akan kita bahaskan karena Ibu mau mengadakan coaching terhadap ibu normal gitu ya, Bu ya. Betul sekali Pak. Baiklah, sebelum coaching, eh, saya akan mengobservasi Ibu dan Norma sesuai dengan rubrik yang ada di internet ya. Kemudian apakah Ibu melaksanakan berikutnya sesuai dengan prinsip yaitu komitmen kreatif atau memicu pemikiran dan memaksimalkan potensi. Lalu itu kan pertanyaan pokok kita bagaimana respon dari Bu Norma sebagai kunci. Boleh saya bertanya Ibu? Iya Pak, silakan. Nah, ingin menanyakan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching ke Norma? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan ialah presence atau hadir secara utuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak. Baik Ibu. Kemudian saya boleh bertanya lagi. Boleh Pak, silahkan. Bagian mana yang lebih spesifik dan Ibu berikan di bagian kompetensi coaching ini ya? Apakah kehadiran penuh, pemberdayaan dan pertanyaan berbobot? Iya, saya ingin eh, lebih spesifik di bagian bagaimana bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik. Yang terakhir, indikator ketercapaian bagaimana dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu. Iya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ialah saya bisa memberikan pertanyaan yang nantinya akan memunculkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh coach. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama, Mungkin Pak. itu yang dapat saya tanyakan. Silahkan Ibu melaksanakan coaching dengan Bu Norma. Dan setelah coaching kita akan berbincang-bincang kembali. Silakan Ibu. Terima kasih, Bapak. Baik, Bu Norma, kita langsung saja ya. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu Norma? Sepertinya mikrofon Bu Norma belum dihidupkan. Oh iya, maaf. Ya, terdengar sudah, Bu. Sudah terdengar suara saya, Bu? Terdengar jelas sekali. Terima kasih, Bu Norma. Ya, sama-sama, Bu. Selamat pagi, Bu Norma. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar Bu Norma pagi ini? Alhamdulillah, kabar saya sangat baik, Bu. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah. Tidak mau kalah sama Ibu. Pokoknya harus semangat dan sehat. Semangat, betul. Iya, Bu. Hari ini kita mau mengadakan coaching. Ya. Kira-kira ada masalah apa ya yang bisa kita bicarakan hari ini? Oh iya, Bu. Saya ini ada permasalahan tentang kondisi kelas saya, Bu. Kira-kira gimana ya solusinya?
Di Iya, kelas di kelas saya itu ada beberapa anak yang tidak bisa fokus, Bu. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Ibu bagaimana kira-kira menangani solusinya. oh, jadi anak-anak ibu itu ada beberapa orang ya Bu ya yang kurang fokus Iya, betul. ketika pembelajaran ibu. Jadi kalau misalnya eh, keinginan ibu nih dari hasil coaching kita pagi ini, apa yang ibu inginkan? Saya itu ingin sekali, Bu, bagaimana sih caranya supaya anak-anak itu bisa kembali fokus dan belajar supaya hasil belajarnya di akhir nanti bisa mencapai hasil yang memuaskan begitu. Oh iya Bu, berarti kita sudah menemukan ya bahwa eh, ibu ingin agar anak-anak tuh bisa fokus belajar seperti itu Bu ya. Iya, betul, Bu. Menemukan caranya bagaimana agar membantu anak-anak bisa fokus kembali belajar. Nah, Iya, itu kan situasi ideal Bu ya, yang kalau kita iya, kasih betul. skala itu angka 10. Kalau menurut Ibu, situasi Ibu sekarang ini, itu kondisi pembelajaran yang ada di kelas Ibu berada pada poin berapa ya? Itu masih di bawah rata-rata sih, Bu. Itu masih berada sekitar 5 sampai 6 poin. Skalanya kalau dilihat dari rata-rata fokusnya anak itu, Bu. Belum mencapai maksimal yang kita harapkan. Seperti itu. Oh, jadi berada di level 5 gitu Bu ya. Betul. Dan menurut Ibu kira-kira dengan upaya yang akan Ibu lakukan nanti itu bisa ditingkatkan menjadi angka keberapa Bu? Harapan Ibu. Kalau saya kira-kira saya mungkin bisa meningkatkan sampai level 7 sampai 8, Bu. Alhamdulillah ya. Untuk mencapai angka 7 dan 8 yang sudah Ibu Norma sebutkan tadi, apakah Ya, Ibu betul. punya trik-trik khusus agar anak-anak nih bisa fokus? Iya, iya, Bu. Saya punya trik-trik khusus untuk supaya anak ini bisa fokus. Mungkin begini, saya akan merubah cara cara pembelajaran saya yang dulunya mungkin masih konvensional atau masih metode ceramah, metode diskusi. Mungkin saya akan merubahnya sehingga lebih bagus, Bu, dengan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu. Oh iya Bu, berarti memang lebih kreatif lagi Bu ya. Iya, Ibu betul, akan betul. menarik perhatian anak-anak dengan metode pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu ya Bu Iya, Bu. Norma ya. Iya, betul, Bu. Karena Emang kalau iya, saya boleh tahu ya, selama ini pembelajaran yang digunakan itu seperti apa Ibu? selama ini karena saya masih 50-50, Bu, ya. Terkadang saya menggunakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan IT. Nah, cuma karena ada beberapa hal kesibukan sehingga saya kadang menggunakan metode lama ya, konvensional seperti masih menggunakan metode ceramah, metode diskusi, seperti itu, Bu, yang selama ini saya masih gunakan. Oh, jadi menurut Ibu karena kadang masih menggunakan metode konvensional, ceramah itu yang Betul. membuat anak-anak kadang kurang fokus ya Bu Kurang ya. fokus, iya betul, Bu. Jadi kira-kira nih Bu, bagaimana langkah-langkah Ibu agar Ibu itu bisa konsisten, misalnya menggunakan metode yang seperti Ibu sebut tadi yang lebih menyenangkan, menarik perhatian anak-anak agar anak-anak bisa terus fokus pada pembelajaran Ibu. Mungkin saya akan lebih fokus pada pembelajaran IT tadi, Bu. Jadi saya akan bekerja sama dengan teman-teman saya yang ahli IT mungkin untuk membantu saya, Bu, dalam penerapan pembelajaran yang menggunakan IT sesuai zamannya sekarang yang berfokus pada anak. Mungkin seperti itu, Bu. Luar biasa, keren sekali Ibu. Dan kira-kira kapan ya Ibu mau mulai melaksanakan pembelajaran tersebut? Kira-kira karena ini sudah di akhir pembelajaran, Bu, ya. Jadi saya mungkin rencananya akan melaksanakan nanti di tahun ajaran baru, Bu, sekitar Januari begitu baru mulai. Wah, luar biasa. Semoga terlaksana ya, Bu ya. Nanti Amin. setelah Ibu beberapa saat melaksanakan itu, kita akan kembali lagi. Kita akan coba
bicara lagi bagaimana hasilnya seperti itu, Bu ya. Iya betul Bu, betul. Mudah-mudahan Jadi, saya ya. iya Bu, Silakan kalau Bu. dari obrolan kita dari awal sampai sekarang, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Alhamdulillah saya sangat bersyukur Bu bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu Desi karena dari perbincangan kita ini sepertinya saya sudah mendapatkan solusi Bu bahwa ternyata dalam pembelajaran itu untuk meningkatkan fokus anak itu saya harus melakukan pembelajaran yang berfokus pada anak dengan pembelajaran menyenangkan dan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat terutama rekan-rekan satu mapel atau satu rumpun. Luar biasa Ibu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga bermanfaat ya Ibu. Sama-sama Kegiatan Ibu. coaching kita. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, masih proses. Oke, sudah silakan. Selamat berjumpa Bu Desi. Iya, selamat. Apa nih jawabnya Pak? Selamat berjumpa lagi juga. Tadi kan kita sudah melakukan coaching kepada Bu Norma. Iya, Ibu, ya. betul sekali Pak. Nah, yang dibutuhkan coaching diinginkan. Iya, tadi saya sudah melakukan pengembangan bagaimana mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Observasi yang Ibu Desi lakukan baik, kita menggunakan alat tirta sudah sesuai dengan bagaimana Norma sebagai coach dia sudah tadi Ibu belajar konvensional. Kalau Ibu sudah mengidentifikasi lalu Norma sudah menjawab, mengetahui sendiri penyelesaian dari masalah yang dilakukan. Itu merupakan observasi yang saya lakukan di coaching tadi. Kalau saya bertanya yang terakhir. Iya Pak, silakan Pak Barto. Penting apa ingin kembang berdasarkan masing-masing Desi dengan tadi yang barusan terjadi. Iya, saya ingin sekali bisa lebih memperdalam lagi bagaimana saya bisa memberdayakan koci, Pak, yaitu membantu beliau membuat rencana yang lebih spesifik dan mendorong ide dari koci. Bagian itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Semoga apa yang Ibu inginkan bisa coach yang baik menjadi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya ke depan. Selamat Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Barto, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Norma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi. Iya, pagi ini sebelum Ibu melakukan coaching terhadap Pak Barto, saya mau melakukan pra-supervisi dulu ya Bu. Iya Bu. Iya, yang pertama saya izin menyampaikan tentang rubrik penilaian coaching yang akan saya amati nanti. Jadi, pada rubrik itu saya akan mengamati bagaimana Ibu mendengarkan aktif terhadap coaching. Di situ, bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching
nilai tertingginya adalah 4 ya, Bu. Iya, Bu. Berikutnya tentang pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot artinya Ibu selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan koci ya, Bu. Iya, Bu. Iya, itu nilai maksimalnya juga 4. Kemudian rubrik berikutnya adalah memberdayakan koci. Di situ Ibu membantu membuat rencana aksi yang spesifik, mendorong ide dari koci pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Insya Allah 3 poin itu saja pada rubrik penilaiannya. Ada yang ingin Ibu tanyakan mungkin? Iya, Bu, sudah paham. Baik, berarti izinkan saya bertanya yang berikutnya ya, Ibu. Iya. Ya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching pagi ini? Baik, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan kali ini adalah saya ingin mendengarkan aktif atau present dan saya ingin memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu yang saya inginkan. Baik Bu, dari 2 kompetensi coaching yang Ibu sebutkan tadi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi ya Bu? Yang ingin saya observasi yang secara spesifik adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Bu. Baik Bu, pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Oke, dari pertanyaannya apa yang saya inginkan adalah saya ingin coach saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Saya rasa itu Bu yang saya inginkan dari saya. Baik Bu, semoga tercapai ya. Selamat melakukan kegiatan coaching. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Bu. Iya, silakan. Pak Barto, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Barto? Sehat? Ya, sehat saja Bu. Sebaliknya dengan Ibu. Yes, alhamdulillah sehat, sama-sama sehat Pak. Baik, dalam sesi coaching kita, kira-kira ada permasalahan apa ya Pak yang Bapak mau bicarakan pada pagi hari ini? Baik Ibu. Yang saya Sepertinya ada gangguan. Maaf ya Pak, sepertinya kurang jelas tadi. Baik, jadi Bapak ingin supaya permasalahan Bapak adalah bagaimana meningkatkan baca di sekolah Pak ya. Kasih Umi mau pinjem. Betul Ibu, betul. Meningkatkan literasi di sekolah. Ya. Oke, baik. Kira-kira apa sih Pak yang Bapak inginkan dari pembicaraan kita ini? Saya ingin menemukan solusi bagaimana meningkatkan literasi di sekolah. Dan peserta didik bisa meningkatkan kemampuan membaca dan umumnya kemampuan meningkat Ibu. Baik. Jadi di sini saya garis bawahi bahwa Bapak ingin dalam pembicaraan kita hari ini dapat mendapatkan solusi untuk bagaimana cara meningkatkan minat baca anak di sekolah Pak ya. Seperti itu ya Pak. Betul Ibu, betul. Iya, baik. Nah, kira-kira ini saat ini kalau misalnya kita skalakan dari 1 sampai 10 untuk saat ini apa ya? Kira-kira anak Bapak atau murid Bapak itu sampai di level angka berapa sudah dari minat bacanya itu Pak? Untuk saat ini. Saat ini kalau menurut pengamatan saya sangat rendah. Mungkin di angka 4 kalau tentukan seperti itu, di 4.
Oh, berarti masih rendah Pak ya di level 4 begitu. Nah, kira-kira Bapak menginginkan untuk peningkatan minat baca itu Bapak menginginkan di level berapa Pak yang Bapak harapkan? Nah, saya ingin 7 lah, Bu. 7 ya. Nah, kira-kira untuk mencapai angka 7 itu ada enggak Pak trik-trik yang Bapak bisa rencanakan atau bisa lakukan untuk mencapai hasil yang Bapak inginkan seperti nilai 7 atau nilai standar seperti itu Pak? Nah, menentukan langkah Bu, saya akan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai literasi multimodal. Itu yang akan saya lakukan. Contohnya dengan memanfaatkan keadaan kita sama ilmu sekitar, pemberian simbol-simbol, benda-benda yang sekitar sekolahan. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Dari saya tangkap tadi dari beberapa yang Bapak sampaikan sebagai rencana, kira-kira ada enggak Pak yang prioritas di sana yang meningkatkan minat baca ini yang saya prioritaskan ini yang mana? Panasan banget. Prioritasnya kita akan memanfaatkan yang ada di sekitar. Apa namanya? Mungkin salah satunya dia memanfaatkan itu modal gitu juga. Lalu pemberian simbol-simbol pada tanaman, pemberian ilmiah gitu. Baik. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada enggak Pak yang bisa membantu Bapak atau yang mendukung usaha Bapak itu sehingga bisa lebih maju lagi untuk peningkatan minat baca anak? Dari usaha-usaha tadi, ada enggak Pak yang mendukung atau membantu Bapak di sekolah? Ada Ibu. Yang pertama, kepala sekolah selaku pimpinan kita di sekolah, kita harus minta persetujuan dari beliau. Lalu lewat karena kita ada lebih dari satu kelas kan Bu, jadi tidak kita sendiri, kerjasama dengan guru-guru yang lain dan tenaga pendidikannya. Kalau bisa juga saya akan berusaha bagaimana bisa mengkomunikasikan dengan orang tua siswa. Seperti itu Ibu. Ya, luar biasa Pak ya kolaborasi antara orang tua murid dengan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Nah, kira-kira untuk pelaksanaannya ini rencana Bapak akan dilaksanakan di pada waktu dekat ini atau kira-kira kapan Pak untuk pelaksanaannya? Nah, untuk pelaksanaan, untuk komunikasi dengan kepala sekolah mungkin dalam waktu dekat ini saya akan komunikasikan. Lalu yang harus kita laksanakan seperti kegiatan mengaktifkan pojok baca mungkin setelah tahun ajaran lah Bu ya, karena ini sudah anak-anak sudah pas ya penilaian akhir ini. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi kira-kira dukungan dari kepala sekolah itu mengenai sudut baca tadi sangat membantu Pak ya, sangat mendukung apa yang Bapak mau laksanakan. Nah, kira-kira apa sih Pak kesimpulan yang Bapak ingin capai, apa yang ingin Bapak ambil dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari pembicaraan kita saat ini yaitu saya menemukan solusi terhadap menghadapi Ibu. Itu masalahnya kan baca. Jadi solusinya bagaimana kita meningkatkan minat baca siswa seperti yang saya sebutkan. Itu memanfaatkan
Baik, baik. memanfaatkan Ibu. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Barto. Alhamdulillah, berarti pada pertemuan kita kali ini Bapak sudah mendapatkan solusinya mengenai permasalahan yang Bapak angkat tadi. Saya rasa demikian Pak Barto. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bincang-bincang lagi Pak ya pada saat mulai melaksanakan rencana aksi Bapak. Jangan lupa dihubungi juga Pak ya kalau mau melaksanakan rencana aksinya, supaya saya tidak sabar nih ingin mendengarkan bagaimana hasil dari pembicaraan kita. Saya rasa demikian Pak yang sempat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Norma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya tadi coachingnya, Bu? Alhamdulillah sudah Bu, dan sangat seru, Bapaknya luar biasa. Alhamdulillah. Ibu, saya izin melakukan percakapan pasca observasi ya, Bu? Silakan Ibu. Iya, jadi ada 3 pertanyaan yang insya Allah akan saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik, terima kasih Bu. Adapun yang saya dapatkan tadi dari percakapan ini adalah yang pertama, selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu melakukan tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi, tanggung jawab, kemudian solusi dari permasalahan yang diangkat oleh coaching. Alhamdulillah, bagus sekali Ibu. Pertanyaan kedua, hasil observasi yang tadi saya amati, Ibu juga bebas ya pertanyaannya dari asumsi, dari penilaian, dan Ibu juga fokus pada area yang ingin dikembangkan. Iya Bu. Ya, yang berikutnya adalah saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana coach saya itu menyelesaikan permasalahannya atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka angkat tadi. Saya rasa itu. Alhamdulillah, kegiatan coaching tadi sudah berjalan lancar. Terima kasih Bu, semoga sama-sama kompetensi Ibu. Berikutnya akan tambah bagus lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan, amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai. Baik. Selamat pagi Pak Barto. Selamat pagi Bu Norma. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat, kabarnya kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat Pak, sama sangat sehat. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Jadi di sini saya akan mengamati dan memberi penilaian apakah sesuai dengan alur coaching ya Pak. Mudah-mudahan sesuai dengan alur tirta. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya Pak ya, dan bagaimana cara coach tersebut menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Kemudian jangan lupa ya Pak bahwa kita menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan menemukan potensi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan sedikit Pak ya berkaitan dengan apa yang akan Bapak lakukan. Yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini. Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan tidak lepas dari kompetensi coaching, yaitu presence, kehadiran
lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik. Yang kedua Pak, kira-kira kompetensi mana ini yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Pertanyaan berbobot, Bu. Iya, baik. Aktif. Baik. Lalu pertanyaan saya yang terakhir Pak, indikator ketercapaian dengan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching saat ini yang bagaimana Pak? Indikator ketercapaiannya. Nah, indikator yaitu bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa coaching memberikan respon pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dulu. Iya, baik. Cukup sekian Pak, silakan Bapak melaksanakan tugasnya coach dan silakan mau coaching. Ayo, selamat pagi, silakan Pak. Desi. Iya, saya sudah hadir. Langsung dilanjut saja. Oke. Selamat pagi, Bu Desi. Pagi, Pak Barto. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah, cukup sehat, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, Bu ya. Apa yang akan Ibu sampaikan dalam pertemuan ini? Sementara sekarang saya ada waktu 10 sampai 15 menit untuk kita berbincang-bincang mengenai masalah hal-hal yang akan Ibu sampaikan. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya punya masalah nih di kelas. Saya berharap semoga Bapak bisa bantu saya. Jadi di kelas saya itu ada beberapa anak yang tidak mau mengikuti pembelajaran. Jadi dia tuh maunya suka-suka dia. Anak murid saya itu kan kelas 1 SD ya Pak ya. Jadi begitu temennya kita ngapain, misalnya kita kegiatan senam, dia nanti asik menggambar atau nanti dia asik baca buku, seperti itu Pak. Oh, demikian Ibu ya. Ada siswa yang tidak mau ikut belajar. Semua atau satu, Bu? Atau Enggak, sebagian? sebagian Pak. Biasanya sih sekitar 2 orang seperti itu. Jadi dengan keadaan yang demikian, keadaan seperti apa yang Ibu inginkan? Saya sih mengharapkan dia bisa bergabung dengan kegiatan bersama teman-temannya, jadi tidak menyendiri dan asik sendiri. Seperti itu sih, Pak. Baik, Ibu. Ada anak yang tidak mau belajar, Ibu menginginkan dia bisa bergabung, tidak menyendiri ya. Betul, Pak. Dari keadaan demikian itu merupakan normal, Bu ya. Kalau sudah seluruh kelas tidak ada yang menyendiri, jadi mungkin di level 10 kalau sudah dalam keadaan normal. Dari keadaan sekarang, kalau Ibu melihat itu sudah di level berapa, Ibu? Iya, untuk anak-anak spesial saya yang memang udah pernah konsultasi juga dengan pihak puskesmas, Pak ya. Jadi untuk anak yang spesial yang 2 orang itu, di skala mereka mau mengikuti pembelajaran bersama teman-temannya masih sangat jarang. Kalau bisa dibilang mungkin di level 3 kali Pak, dari 10 itu. Nah, jika demikian, itu Ibu menginginkan anak tersebut lebih naik lagi levelnya. Ke level berapa Ibu ya? Keinginan Ibu? Saya berharap bisa naik 2 kali lipatnya, jadi di level 6 lah Pak. Karena memang dari pihak puskesmas sendiri menyarankan anak ini harus lebih banyak berinteraksi Pak. Karena untuk ngobrol aja memang belum terlalu jelas. Kalau dia asik sendiri kan kasihan gitu Pak. Oh iya, itu ingin dinaikkan jadi 2 kali lipat ya. Jadi apa yang akan Ibu lakukan agar
anak tersebut bisa berada di level tersebut? Sebenarnya saya tuh masih bingung juga sih, Pak. Jadi ada beberapa cara. Saya pernah mencoba, saya agak kerasin ya. Duduk sebentar, kita doa dulu sebentar gitu ya. Atau kita ayo senam sebentar sama ibu. Ada kalanya semakin dikerasi, dia semakin menarik diri. Dia masuk ke dalam meja. Waktu habis itu nggak mau deket saya. Tapi ada kalanya juga dia mau nurut. Jadi memang saya itu nggak bisa terlalu maksa dia, tapi juga jangan terlalu dibiarkan. Jadi dilema Bu ya. Iya, betul sekali, Pak. Kita ya, strategi apa yang Ibu sudah lakukan membuat si anak merasa nyaman Bu? Seperti apa trik yang Ibu lakukan Saya supaya dia merasa? Iya, saya sering melakukan ini saja sih, Pak, sering ngobrol. Jadi dia anaknya memang sangat memerlukan mengobrol, Pak ya. Jadi saya ketika istirahat, sebelum masukan, dan sesudah pelajaran, sebisa mungkin saya ajak dia ngobrol, walaupun nggak lama, 5 menit. Oh, dengan ngobrol Bu ya. Jadi anaknya senang ngobrol. Oh, itu Iya, bagus Bu. Dengan itu rupanya dia bisa apa? Tertarik. Mungkin ini apa namanya? eh, eh, untuk eh, supaya itu ada keberlanjutannya, ada enggak yang Ibu libatkan siapa dalam kegiatan itu agar iya. Saya anak-anak tidak melibatkan lepas? orang tuanya, Pak. Jadi saya selalu berkomunikasi aktif bagaimana perkembangan anak ini di rumah, apakah juga ngobrolnya cukup. Kemudian saya juga melaporkan perkembangannya kepada kepala sekolah, kepada pihak puskesmas, karena anak ini masih dalam pemantauan seperti itu sih, Pak. Harus treatmentnya sering diajak ngobrol. Jangan dibiarkan. Baik Ibu, Ibu sudah menyampaikan siapa saja yang terlibat ya. Kemudian eh, kegiatan apa pelaksanaannya kan itu apakah Ibu cuman sekali atau waktu pelaksanaannya itu ada jadwal seperti apa Ibu? Melihat situasi sih Pak, kondisional. Kadang dia memang bisa asik bermain, ya, tapi sering juga dia sendirian. Jadi kalau dia sering sendirian itu pasti sering saya ajak ngobrol jadinya Pak. Tapi kalau dia asik dengan temannya aman, saya anggap seperti itu. Oh baik Ibu. Jadi pelaksanaannya Ibu melihat kondisi anak dia saat dia menyendiri, Ibu duduk gitu, ambil kesempatan ngobrol dengan dia. Demikian Kak Ibu? Iya Pak, betul sekali. Nah dari hasil percakapan kita ini Bu, dari anak tadi yang tidak mau ikut belajar, menyendiri, apa sih yang didapatkan dari percakapan kita dan kesimpulan Ibu? Iya, yang saya dapatkan alhamdulillah sebenarnya saya perlu lebih bersabar saja, Pak, karena memang tiap anaknya berbeda dan apalagi ini juga sudah dapat tanda-tanda memang perlu perlakuan yang khusus, Pak ya, dari ahlinya juga. Jadi memang saya nggak bisa menuntut kayaknya kalau dia harus sama dengan anak yang lain. Seperti itu sih, Pak. Baik Ibu, eh, Ibu sudah menyampaikan masalahnya. Masalahnya mungkin Ibu juga sudah menemukan treatment-treatment yang Ibu lakukan ke anak. Semoga ke depannya anak tersebut bisa aktif kembali untuk bergabung, tidak menyendiri Ibu ya. Betul, Eh, Pak. Mungkin demikian percakapan kita hari ini Bu. Semoga dari hasil percakapan ini bisa eh, mendapatkan hasil yang positif dan saya akan senang mendengar saat kita bertemu kembali perkembangan dari anak ini. Mungkin demikian Ibu.
Terima kasih Pak Selamat Barto sudah mau mendengarkan curhat saya. sama-sama Ibu. Selamat pagi. Pagi Pak. Ya. Gimana kabarnya Pak Barto? Baik, Norma. Oke, bagaimana tadi sudah selesai berjalan dengan lancar coachingnya Pak? Sudah Bu, sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi nih Pak, kira-kira ini saya ada pertanyaan sedikit Pak ya. Apa saja yang didapatkan dari proses coaching tadi terkait pencapaian yang ingin disampaikan oleh coach tadi Pak? Baik Ibu, tadi kan sudah kita melakukan coaching Ya, sesuai dengan kita. Lalu kan prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Ibu Desi. baik. Oke, jadi alhamdulillah Bapak sudah berhasil ya melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak, yaitu sudah mengarahkan coach untuk mencari aksi yang dilakukan untuk menemukan solusinya sendiri begitu Pak ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya hari ini. Saya rasa cukup sekian dari saya perbincangan kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Kita foto bareng dulu yuk.